Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Bulari Gita Dewi dengan NIM 2021111304. Di sini saya akan menyampaikan materi yang berjudul Sejarah Hukum Islam dalam Pandangan Pakar Hukum Islam. Tujuan dari penyampaian materi ini guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Hukum Islam yang diampu oleh Bapak Mujibur Rahman. Langsung saja kita ke materi yang pertama. Baiklah, materi yang pertama adalah konsepsi formal substantif hukum Islam. Para pakar hukum Islam telah menyatakan bahwa sumber hukum Islam itu ada 3, yakni Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijtihad. Menurut pemikiran Saj, konsep-konsep hukum Islam dibatasi dengan ruang dan waktu, yaitu hukum Islam sebelumnya periode Umayyah dengan karakteristik hukumnya yang bersifat normatif sebagai hukum suci dan perbatasan hukum Islam pada akhirnya pemerintahan Umayyah yang bersifat teknis dalam tataran hukum positif. Menurut konsepsi Islam, pembahasan hukum Islam tidak terlepas dari terminologi fikih dan syariah dari sejarah keduanya. Pada masa awal Islam, kata fikih digunakan sebagai pemahaman terhadap hukum-hukum agama secara keseluruhan, yakni semua hukum yang disyariatkan oleh Allah untuk para hambanya. Pengertian fikih ini masih dipergunakan sampai pertengahan abad kedua Hijriah, sampai pada akhirnya Abu Hanifah, salah seorang imam mazhab yang keempat, mendefinisikan fikih sebagai pengetahuan tentang hak-hak dan kewajiban manusia. Setelah melewati masa-masa formatif pada abad kedua Hijriah, definisi fikih akhirnya mengalami pergeseran, di mana fikih kini hanya terfokus membahas masalah-masalah hukum saja, sampai pada akhirnya berkembanglah istilah fikih menurut para ahli usul dan para ahli usul fikih. Perbedaan dan persamaan fikih dan syariah menurut para fuqaha. Perbedaan, fikih hanya membahas hukum-hukum ijtihadiyah yang berhubungan dengannya, sementara syariah selain membahas hukum ijtihadiyah juga membahas hukum-hukum i'tiqadiyah dan akhlakiyah. Sementara persamaannya, keduanya membahas mengenai hukum-hukum yang datang dari Al-Quran dan As-Sunnah. Perbedaan fikih dan syariah menurut Umar Sulaiman. Yang pertama, syariat bersifat sempurna dan tidak berubah, sedangkan fikih terus berkembang dan berubah menurut perbedaan tempat, masa, dan orang yang memahaminya. Yang kedua, kesamaan syariah dengan fikih terletak pada hasil ijtihad fikih yang benar, sedangkan ijtihad fikih yang salah tidak dapat disamakan dengan syariat. Yang ketiga, syariat bersifat universal dan umum. Keuniversalan syariat terletak pada keberadaan dan tujuan yang ditujukan kepada keseluruhan manusia. Yang keempat, ketentuan syariat menjadi keharusan bagi manusia untuk melaksanakan ataupun meninggalkan tanpa mengenal ruang dan waktu, sedangkan fikih yang dipahami seseorang tidak menjadi keharusan bagi orang lain untuk mengikutinya. Dan yang terakhir, hukum syariat kebenarannya itu mutlak, sementara pemahaman fuqaha memiliki kemungkinan untuk salah. Juhaya S. Praja berpandangan bahwa fikih tidak terlepas dari dua dimensi, yakni dimensi ilahiyah dan dimensi insaniyah. Menurutnya, hukum Islam berdimensi ilahiyah karena diyakini sebagai ajaran yang bersumber dari Maha Suci, Maha Sempurna, dan Maha Benar. Sedangkan hukum Islam berdimensi insaniyah karena di sisi hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh untuk memahami ajaran yang dinilai sui dengan melakukan dua pendekatan, yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan maqasid. Dengan adanya pendapat di atas, dapat dipahami bahwa syariah adalah konsep substansial dari seluruh ajaran Islam meliputi aspek keyakinan, moral, dan hukum. Sedangkan fikih merupakan upaya untuk memahami ajaran Islam tersebut, atau dapat dikatakan kalau fikih cenderung sebagai konsep fungsionalnya saja. Yang selanjutnya adalah konsep hukum Islam. Dalam pandangan Saj, bila diukur dengan standar, ilmu hukum akan merujuk pada hukum dalam artian tata hukum, keputusan pejabat, petugas proses pemerintahan, dan perilaku yang teratur, yang artinya konsep ini jelas berbeda dengan konsep hukum Islam. Secara terminologi, pemikiran Saj ini mengalami dinamika, namun secara substansial,
Hukum Islam di mata Sach harus memiliki sifat teknis dan formal. Selain itu, Sach cenderung berpikir secara praktis semata, tanpa memasukkan unsur-unsur teologis sebagaimana pengertian fikih dalam Al-Quran, Al-Hadis, dan ijtihad. Menurut Surjono Sukanto dan Mustafa Abdullah, hukum memiliki 9 rumusan. Yang pertama, hukum dalam ilmu pengetahuan. Yang kedua, hukum dalam arti disiplin. Yang ketiga, hukum dalam arti kaidah atau norma. Yang keempat, hukum dalam arti tata hukum atau hukum positif tertulis. Yang kelima, hukum dalam arti keputusan pejabat. Yang keenam, hukum dalam arti petugas. Yang ketujuh, hukum dalam arti proses pemerintahan. Yang kedelapan, hukum dalam arti perilaku yang teratur. Dan yang terakhir, hukum dalam arti jalinan nilai-nilai. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang kedua, yakni konsepsi tentang sumber dan periodisasi hukum Islam. Menurut Sach berpendapat bahwa sumber hukum Islam pertama adalah tradisi masyarakat Arab pra-Islam atau hukum adat, bukanlah Al-Quran. Dan juga sunnah Nabi Muhammad SAW juga bukan sebagai sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Tradisi adalah bagian dari syariah Allah itu sendiri. Artinya, tradisi Arab pra-Islam adalah bagian kecil dari syariah. Selain itu, penolakan adat tradisi Arab pra-Islam sebagai sumber hukum Islam pertama karena adanya fakta bahwa sekedar hukum adat bukanlah suatu aturan yang diambil dari teks-teks sakral seperti Al-Quran dan Al-Hadis. Di pembahasan ini, Joseph Sach memberikan 3 pendapat. Yang pertama adalah adat atau tradisi pra-Islam dapat dilakukan sebagai sumber hukum, tetapi bukan sumber hukum Islam pertama, melainkan sumber hukum sekunder. Pendapat yang kedua yakni bahwa Al-Quran tidak memberikan standar teknis tentang hukum. Menurut Sach masih bersifat normatif, tidak ada ukuran yang jelas tentang teknis transaksi yang dilakukan. Dan pendapat yang terakhir adalah sunnah Nabi bukan sebagai sumber hukum Islam kedua, melainkan tradisi atau sunnah dari berbagai aliran pemikiran baik di Mekah, Kufah, Madinah, dan Irak. Adapun dasar pemikiran pendapat Sach yang ketiga adalah tradisi dari Nabi tidaklah sama sekali sampai pertengahan abad kedua Hijriah atau 8 Masehi. Yang kedua, kebiasaan atau sunnah sebelum dipandang sunnah Nabi SAW tetaplah sebagai sunnah masyarakat. Yang ketiga, bahwa pertengahan alami para ulama fikih mengenai tradisi dari Nabi dipatahkan oleh usaha-usaha Asy-Syafi'i yang pertama kalinya. Jadi, dapat disimpulkan bahwa adat pada masa Nabi, baik yang berasal dari Nabi itu sendiri ataupun dari adat lain yang berasal dari tradisi berbagai daerah Islam sebagai suatu sumber untuk memformulasikan hukum-hukum. Kedudukan ijma dan qiyas perbedaannya terletak pada pendapat Sach bahwa kedua sumber hukum tersebut berasal dari tradisi Yahudi, bukan berasal dari Islam. Menurut pandangan Rahman, ahli historis, pemikiran ini didasarkan pada sunnah yang berakhir pada masa sahabat sekaligus istilah ijma yang bermula pada generasi sahabat. Baiklah, kita akan masuk ke materi yang terakhir, yakni konsepsi metode penggalian hukum Islam. Juhaya S. Praja menjelaskan bahwa hukum Islam berdimensi uluhiyah dalam arti adalah bagian dari agama. Ada 4 pendekatan yang harus digunakan dalam penelitian tersebut, yakni pendekatan teologi, pendekatan filsafat, pendekatan sejarah, dan pendekatan ilmu-ilmu sosial. Selanjutnya, Juhaya S. Praja juga menjelaskan bahwa filsafat hukum Islam, sebagaimana filsafat pada umumnya, menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tidak terjangkau oleh ilmu hukum. Objek teoritis filsafat hukum Islam itu ada 5. Yang pertama, asas-asas hukum Islam. Yang kedua, prinsip-prinsip hukum Islam. Yang ketiga, kaidah-kaidah hukum Islam. Yang keempat, dasar-dasar dan sumber-sumber hukum Islam. Dan yang terakhir adalah tujuan hukum Islam.
Perbedaan hukum secara formal dan material sebagaimana penelitian Sachs terhadap hukum Islam. Beliau hanya memfokuskan pada teori perbedaan antara hukum publik dan hukum perdata saja, antara hukum-hukum positif dan hukum alam, antara hukum objektif dan subjektif. Penjelasan terhadap praktikum hukum menguji kesahihan empiris atau empirical validity, dasar suatu peraturan atau pernyataan hukum, dan sosiologi hukum, serta melakukan penilaian terhadap hukum. Oleh karena itu, Islam hanya bisa didekati dengan dua pendekatan sebagaimana yang dilakukan oleh Sachs, yakni pendekatan sejarah dan pendekatan ilmu-ilmu sosial saja. Ya, itu saja penyampaian materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.